Bicara soal Bandung, ini adalah kota di mana aku lahir. Kota dengan banyak cerita yang kualami. Mulai dari hal yang membuatku senang, bahkan sampai hal yang membuatku tidak nyaman. Malam ini izinkan aku membagikan pengalamanku yang menurutku menyeramkan kepada tim Nightmare Site Ardan Radio. Namaku Bres. Saat itu aku berencana untuk mengunjungi rumah pamanku yang berada di daerah Dago Atas. Kebetulan saat itu aku cuti kerja selama 2 minggu. Jadi kuputuskan untuk menghabiskan cuti kerjaku di sana. Apalagi sudah hampir bertahun-tahun lamanya sejak aku mendapatkan pekerjaan di Jakarta, aku tidak pernah berkunjung ke sana. Jadi rasanya sangat rindu sekali. Aku langsung berangkat dari Jakarta menuju Bandung menggunakan travel. Kurang lebih sekitar 3 jam di perjalanan, sampai akhirnya aku sampai di rumah pamanku itu. Aku langsung disambut hangat oleh paman yang biasa kupanggil Mang Wanggi. Kami pun berbincang-bincang cukup lama saat itu, mengobrol tentang pengalaman bekerja, bercerita keseharianku, sambil canda tawa yang menghangatkan suasana. Rumah Mang Wanggi bisa dibilang cukup besar dan tingkat. Arsitekturnya masih kental dengan bangunan zaman Belanda. Di depan rumah ada taman dan pagar besi yang tidak terlalu tinggi, khas rumah-rumah zaman dulu. Di belakang rumah pun ada taman dan terdapat pepohonan yang rimbun. Dan ada satu saung yang berada di sana, tepatnya di ujung taman. Setelah berbincang-bincang, aku diantarkan ke kamarku yang sudah disiapkan. Kamarnya cukup luas, yang biasanya dipakai sebagai kamar tamu. Rumah yang sangat besar ini terasa hening dan sepi, karena mungkin hanya dihuni oleh Mang Wanggi dan istrinya saja. Beberapa saat kemudian, aku mencoba mengelilingi rumah ini dan berjalan-jalan mengitari ke sekitar rumah. Dari dulu, Mang Wanggi memang senang sekali mengkoleksi barang-barang antik. Mulai dari lukisan, kursi, meja-meja tua, piano tua, gramofon, vinil, dan masih banyak lagi. Aku sih tidak terlalu mengerti dengan hal-hal yang antik. Aku pikir sih justru malah seram dan menakutkan. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Aku menyempatkan diri untuk mencari angin ke belakang rumah ini. Ya, iseng-iseng lah, cari udara segar. Aku berjalan menuju saung dan duduk di atas kursi yang ada di sana, sambil melihat-lihat ke sekitaran area belakang rumah. Seketika pandanganku tertuju pada piano tua yang ada di saung ini. Ngapain ya pianonya simpan di sini? Bukannya lebih bagus di dalam kali ya? Di saung kayak gini kok ada piano?
rasa penasaranku muncul. Aku berjalan mendekatinya dan mulai membuka tutup tuts pianonya. Aku coba tekan piano itu dan memainkannya. Meskipun aku tidak terlalu pandai bermain piano, namun ketika aku coba memainkannya, entah perasaanku saja atau memang benar rasanya, seketika hawa yang terasa di saung itu berubah menjadi panas. Sempat aku terhenyak sejenak. Lalu aku lanjutkan bermain pianonya sampai aku dikagetkan dengan suara kursi yang tiba-tiba bergeser. Iya, jelas sekali. Tidak ada orang di sana sama sekali. Namun kursinya bergeser. Tidak mungkin terkena angin. Seperti ada yang menggeser kursinya. Aku hampiri kursi itu dan melihatnya. Entahlah, tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri merinding ketika melihat kursi itu. Sampai aku terkejut ketika kurasakan ada yang menepuk pundakku dari belakang. Dan ketika aku membalikan badanku, ya elah, Mang Manggi, kagetin aja deh. Aduh, kaget banget. Tuh, Mang Wanggi menertawaiku melihat reaksiku yang kaget setengah mati. Dia bertanya sedang apa aku di saung. Sudah mau maghrib katanya. Jangan diam sendirian di sini. Aku pun langsung berjalan masuk ke rumah dan sesekali menengok ke arah saung itu. Dan kulihat pianonya sudah tertutup kembali. Padahal seingatku, aku tidak menutup penutup tuts pianonya. Aku pun tidak melihat Mang Wanggi menutupnya. Sudahlah. Aku coba lupakan hal itu dan lanjut berjalan. Hari pun semakin malam. Selesai makan malam, aku izin pada Mang Wanggi untuk beristirahat di kamar. Mang Wanggi bilang besok temani dia untuk berbelanja ke pasar Lembang. Aku pun mengiyakan dan segera ke kamarku untuk beristirahat. Karena rasa lelah, tak perlu waktu lama aku terlelap, tertidur. Suasana hening membuatku sangat cepat untuk terlelap. Sampai mataku yang masih terpejam terpaksa harus kubuka. Aku terbangun ketika mendengar suara dentingan piano.
Iya, suara piano yang mengalun. Kulihat saat itu sudah jam 12 malam. Siapa sih ini? Main piano malam-malam gini. Mang Wanggi gitu? Atau Bibi kali ya? Lalu aku bangkit untuk melihatnya. Aku keluar dari kamarku. Yang ku tahu, piano ya ada di daerah Saung. Aku pun berjalan ke arah Saung. Ketika semakin mendekati daerah Saung, suara pianonya berhenti. Dan kulihat di Saung pun tidak ada siapa-siapa. Pianonya ada di sana, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku pun berjalan kembali ke kamarku, berniat untuk melanjutkan tidur. Mungkin aku salah dengar. Baru saja aku balikan badan menuju ke kamar, suara pianonya terdengar lagi. Dan terdengar jelas dari arah belakangku, dari arah Saung. Aku pun refleks menengok ke arah belakang, melihat ke piano yang ada di Saung. Dan ketika kulihat ke arah Saung, aku melihat ada sesosok anak kecil sedang duduk di depan piano tua itu. Rambutnya panjang, wajahnya sangat pucat, memakai baju putih lusuh. Lengannya menyentuh ke arah piano, seakan-akan menembus tutup piano yang menutupnya. Dan ketika itu terdengar 1-2 not yang ditekan oleh anak itu. Dia menekan-nekan dengan asal, diiringi samar suara tertawanya. Tertawa anak kecil perempuan yang seakan menggema. Perlahan aku membalikan badanku, membuang mukaku. Dan ketika aku akan membalikan badan, di sebelahku berdiri satu sosok perempuan tinggi. Iya, perempuan tinggi dengan wajah yang menyeramkan, penuh luka. Bajunya putih lusuh dengan rambut yang panjang hingga ke lantai. Dia terlihat marah melihat ke arahku, membelalakan matanya, dan berkata, "Itu punya anak saya." Ketika itu entah kenapa badanku rasanya tak bisa kugerakkan.
Aku tak bisa mengontrol tubuhku dan aku tak ingat apa-apa lagi setelah itu. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di kamar. Ada Mang Wangi dan bibiku yang berada di sebelahku. Aku juga melihat seorang ustadz yang sedang mendoakanku. Katanya aku kesurupan. Lalu aku pun menceritakan kejadian yang kualami semalam. Setelah mendengar ceritaku, Mang Wangi berkata kalau dia lupa tidak memberitahuku tentang saung itu. Saung yang berada di halaman belakang itu memang selalu dikosongkan sejak awal pembangunan. Dan di saung itu katanya memang sering terlihat sosok anak kecil. Mungkin dia sosok penunggu di sana dan tidak suka dengan caraku yang sembarangan memainkan piano itu. Tapi ketika aku ceritakan bahwa aku melihat sosok perempuan yang lain, mereka pun cukup kaget karena ternyata sosok anak kecil penunggu yang ada di sana tidak sendirian. Dia ternyata bersama ibunya yang sepertinya berkeliaran di rumah ini.